Ini menurut saya sekali lagi masuk dalam kategori penistaan agama. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa Habib itu tidak suci. Tidak. Wa yutahhirukum tathiro. Dan mengkonfirmasi. Jangan-jangan tesis Kiai Imad benar. Bahwa mereka sebetulnya bukan keturunan baginda Nabi SAW. Kelakuannya kayak gitu kok. Kemudian apa itu Wonogiri ikrar, Yai Mubarok ikrar menolak habaib. Saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya, saya juga keliling. Di mana ada habaib, saya tidak mau diundang. Kalau yang Rotibul Haddad itu yang membaca itu pribumi, saya siap ngaji. Tapi kalau yang baca habaib, cari mubalek yang lain. Sebelum saya masuk ke persoalan, saya sudah tarik napas panjang mendengarkan cerita ini, melihat data-data. Saya punya datanya. Ada banyak korban wanita. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, coba kita perhatikan look-nya, tampilannya. Baik atau buruk, soleh apa tidak, ceramah, wah, di mana-mana. Ngakunya sebagai cucu baginda Nabi SAW. Gak layak orang seperti itu menyandang gelar Habib. Kita hapus, kita coret dulu Habibnya. Jindan. Jeddah Salim ini dijadikan istri kedua oleh si Jindan itu ya. Lalu diperlakukan seperti bukan perempuan atau bahkan bukan istrinya. Dia hanya meniduri, tidak mau perempuannya hamil dan segala macam. Bahkan keterangan Jeddah Salim ada dia melakukan KDRT. Tampilan fisik sangat baik, sangat positif, tetapi dalamnya, mohon maaf, saya katakan, bejat. Sekali lagi saya katakan, korbannya bukan satu. Saya pegang datanya. Banyak korbannya. Puluhan. Gila. Wanita. Ternyata kasus itu belum usai. Jindan masih berkeliaran kemana-mana mengisi ceramah sana-sini. Tidak bisa. Kita harus terus kawal kasusnya. Karena korbannya bukan satu. Jeddah Salim. Ceramah di mana-mana. Isinya hanya menyombongkan diri. Tapi kelakuan sama perempuan atau istri gak beradab. Ceramah, titik 2. Kalau pahala ngasih hadiah ke dia, lebih besar pahalanya daripada zakat. Itu mengutip mungkin salah satu ceramah si Jindan ini ya. Kemudian ceramah titik 2 lagi. Ada ahli maksiat gak sholat. Suka bikin dosa. Asal cinta sama dia dan kakeknya, dijamin masuk sorga. Seolah dia memegang kunci sorga. Selalu minta dipuja. Itu tulisan Jeddah Salim di story Instagramnya. Apa bedanya ente sama Fir'aun? Kemudian yang kedua nih. Dulu pernah ngatain saya. Ente sama Ana lebih pinter mana? Hah? Merasa dirinya lebih pintar. Membodohi saya dan banyak perempuan. Yang lulusan SD siapa? Yang lulusan sarjana siapa? Kata Jeddah Salim di story Instagramnya. Dan ini menjadi rame. Kenapa? Karena dia menggunakan stempel agama, narasi-narasi agama untuk merayu, untuk mengkibuli, untuk membodohi orang lain. Ini nggak bisa dibiarkan. Menurut saya,
Ini bisa masuk dalam kategori penistaan agama. Dia permainkan hukum poligami sebagai alat, sebagai dalil untuk memperdaya perempuan. Poligami. Makanya ini nih. Kita harus catat ini. Masyarakat jangan sampai terbodohi, terkibuli, jangan. Terus harus kita kawal ini kasusnya. Ini menurut saya sekali lagi masuk dalam kategori penistaan agama. Nanti saya akan coba diskusi dengan teman-teman saya untuk kemudian mengawal kasus ini. Saya mencoba nanti untuk mudah-mudahan bisa menghadirkan saksi juga untuk berbicara langsung. Ini nggak bisa dibiarkan loh. Ini parah ini. Ini parah. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa Habib itu tidak suci. Tidak. Wa yutahhirukum tathiro. Dikonfirmasi dengan orang-orang kayak gini. Dan mengkonfirmasi. Jangan-jangan tesis Kiai Imad benar. Bahwa mereka sebetulnya bukan keturunan baginda Nabi SAW. Kelakuannya kayak gitu kok. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa berat perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka semua dan untuk semua yang belum mengenal pribadinya Yesus, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam rohku aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tentang tertibnya hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jangan bodoh. Ingat, iblis akan memakai siapa saja untuk menghalangi kamu masuk dalam kerajaan surga. Ia mau supaya kita binasa. Jadi semua berkati kita semua. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Amin.